Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Isani Soleha, NIM 19660071, kelas 90D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh manajemen proyek dalam dunia arsitektur. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi setiap proyek yang ada tentu ada yang berhasil dan ada juga yang mengalami kegagalan. Oleh karena itu, dengan adanya manajemen proyek, diharapkan peluang keberhasilan semakin besar. Adapun manajemen proyek itu sendiri sebenarnya merupakan upaya untuk memastikan bahwa semua pihak terkait dalam proyek berjalan sesuai dengan visi dan misi yang diterapkan. Nah, dapat ditarik secara garis besar, fungsi manajemen proyek adalah memastikan segala sesuatu berjalan semestinya dan sesuai dengan rencana. Lalu tanggung jawab manajemen proyek. Berikut adalah skop manajemen proyek yang terdiri dari pendekatan tradisional, metodologi tangkas, ubah metodologi manajemen, metodologi berbasis proses, merencanakan dan menentukan ruang lingkup, menetap dan mengelola ekspektasi, proses pembuatan, membuat rencana proyek, mengelola tugas, perencanaan sumber daya, perkiraan waktu dan biaya merupakan poin penting dalam manajemen proyek, lalu menganalisis dan mengolah risiko, memantau dan melaporkan status proyek, kepemimpinan tim, pengaruh strategis, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi, dan merencanakan dan memfasilitasi pertemuan. Lalu proses manajemen proyek itu sendiri ada 4 tahap. Yang pertama adalah pemantauan, kontrol, komunikasi, dan manajemen orang, baik sumber daya, sumber daya manusia, material, dan sebagainya. Nah, pada dasarnya pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, beban tugas yang merata, sehingga pembagian kerja cukup jelas dan beban pekerjaan ditanggung sama rata. Memastikan keselarasan dalam mencapai tujuan proyek yang sama, mencapai visi dan misi proyek sehingga keterlambatan bisa dihindari, memastikan dana tepat guna dan mencegah pemukakan dana yang tidak perlu. Nah, selama proses manajemen proyek itu sendiri sering kali mengalami kendala, di antara lain adalah tenggang waktu yang cukup singkat, dana yang kurang mencukupi, dan terjadinya miskomunikasi antar pihak owner, kontraktor, dan sebagainya. Lalu di sini adalah contoh dari pengaruh manajemen proyek terhadap dunia arsitektur dalam jurnal pengaruh manajemen proyek terhadap keberhasilan desain dan interior di Surabaya mengatakan bahwa yang pertama adalah manajemen proyek itu terdiri dari planning, organizing, directing, dan controlling itu berpengaruh terhadap keberhasilan desainer interior di Surabaya. Nah, keberhasilan perusahaan desain interior yang respon dijalankan itu sangat besar dipengaruhi oleh manajemen proyek. Seperti dalam tabel di atas, dalam variabel planning aset 3,47, 3,38, 3,26, 3,18, lalu di jasa planning 3,41, organizing 3,21, directing 3,29, controlling 3,26. Lalu klien di sini ada planning 4,26, organizing 3,97, directing 3,94, controlling 4. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan jumlah aset atau karyawan di perusahaan, aspek controlling itu perlu ditingkatkan. Sedangkan untuk meningkatkan jumlah jasa yang disediakan dalam perusahaan desain interior, aspek planning dan organizing itu perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkan jumlah klien atau proyek desain interior yang diterima oleh perusahaan desain interior, maka aspek controlling itu perlu ditingkatkan. Lalu di sini terdapat contoh dari jurnal pengaruh kualitas manajemen pelaksanaan proyek terhadap kinerja waktu dan pembiayaan pada proyek konstruksi bangunan gedung. Berdasarkan hasil penelitian jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas manajemen pelaksanaan proyek dengan pencapaian kinerja proyek. Hal ini dapat dilihat dari kualitas manajemen proyek yang baik, maka pencapaian kinerja proyek turut baik dilihat dari segi waktu dan juga biaya. Lalu di sini adalah faktor dominan yang mempengaruhi kualitas manajemen. Terdapat 5 faktor. Yang pertama adalah faktor proyek.
terdiri dari pelanggaran terhadap perjanjian kontrak yang telah dibuat, keterlambatan memberikan tanggapan, dan inspeksi. Lalu yang kedua adalah faktor kontraktor, yang terdiri dari kurangnya pengalaman kontraktor, koordinasi, dan komunikasi yang cukup buruk dalam organisasi kontraktor. Lalu yang ketiga adalah faktor peralatan, adanya keterlambatan penyediaan peralatan dari supplier. Lalu yang keempat adalah faktor keuangan. Seringkali faktor keuangan menjadi pengaruh dalam berjalannya proyek. Misalnya keuangan kontraktor yang mengalami kesulitan finansial. Lalu yang kelima adalah faktor metode kerja, terdiri dari metode konstruksi yang tidak sesuai dan adanya perbaikan terhadap perencanaan jadwal. Hal ini ditekankan lagi dalam jurnal analisis manajemen risiko proyek yang berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan proyek pembangunan Hotel Quest by Aston Semarang. Nah, selain itu, manajemen proyek itu juga harus memastikan proyek berjalan sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan, entah itu singkat ataupun lama. Ini merupakan poin penting yang seringkali menjadi kendala. Dalam jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 10 faktor risiko dominan yang berpengaruh terhadap waktu pada proyek pembangunan Hotel Quest by Aston Semarang. Yang pertama, ketersediaan material yang memiliki dampak cukup tinggi. Lalu yang kedua, kekurangan tempat pembuangan sampah material. Ini juga memiliki dampak yang cukup tinggi. Kenaikan harga material ini memiliki dampak yang cukup tinggi dan berdampak pada pembengkakan biaya. Lalu kekurangan tempat penyimpanan material memiliki dampak yang tinggi. Keterlambatan pengiriman material dari supplier memiliki dampak yang tinggi. Dokumen-dokumen yang tidak lengkap memiliki dampak yang tinggi. Lalu adanya seringkali perselisihan antara owner dan kontraktor ini juga memiliki dampak yang cukup tinggi. Ketidakjelasan pasal-pasal dalam kontrak itu memiliki dampak yang sedang, keterlambatan pembayaran oleh owner itu memiliki dampak yang sedang, dan perbedaan kondisi tanah dasar itu memiliki dampak yang sedang. Nah, yang kedua adalah sumber risiko paling dominan yang menjadi risiko tinggi terhadap waktu konstruksi itu adanya kesalahan asumsi-asumsi teknik pada item material dan risiko kontraktual. Nah, yang ketiga adalah lamanya waktu penyelesaian proyek Hotel Quest by Aston Semarang itu berpengaruh besar dan bertambahan biaya proyek. Dengan telah teridentifikasinya risiko-risiko yang berdampak besar terhadap waktu penyelesaian proyek, maka seluruh pihak terkait itu harus memperhatikan dan mencermati keberadaan risiko agar mencegah tumbuhnya risiko tersebut secepat mungkin. Hal ini juga membuktikan bahwa betapa pentingnya manajemen proyek, manajemen risiko dalam pembangunan, dalam proyek, dalam desain interior, arsitektur, dan sebagainya. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.